Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan untuk mata kuliah pengantar bisnis, di mana anggotanya ada Anissa, Fadani, Wira dan juga Nadia. Judul yang kami buat ini adalah kangkung crispy. Untuk latar belakangnya, jadi pada zaman sekarang itu cemilan memang banyak dimayu oleh masyarakat luas. Nah, kita sering lihat nih, makanan atau cemilan ini sering dijual di pinggir jalan, warung, pasar atau tempat lainnya. Namun, tidak semua dari masyarakat Indonesia ini yang menyukai sayuran. Dengan pertimbangan masalah ini, kami mencoba membuka usaha cemilan yang kami beri nama kangkung crispy. Kenapa kami memilih sayur kangkung ini sebagai olahan makanan? Ini kerana sayur kangkung ini mengandungi zat gizi, vitamin A, C dan juga mineral. Sayur kangkung ini juga memberikan banyak manfaat untuk kesihatan tubuh. Contohnya seperti menjaga kesihatan mata dan lain-lain. Kangkung crispy ini mempunyai dua varian, iaitu varian pedas dan juga original. Ini menjadikan konsumen lebih tertarik dengan jualan cemilan ini kerana pembuatan crispy ini tidak mengandungi bahan pengawet atau bahan-bahan yang membahayakan kesihatan konsumen. Seterusnya akan diteruskan oleh rekan saya iaitu Anissa. Deskripsi usaha dari proposal kami yaitu kangkung crispy merupakan makanan homemade yang berbahan dasar sayur kangkung. Dalam konsep ini, sayur kangkung yang biasanya hanya digunakan sebagai makanan pendamping nasi atau sayur-sayur pada umumnya, namun bisa dijadikan olahan yang lebih menarik. Kami menyediakan dua varian rasa, yang pertama pedas dan yang kedua adalah original. Dalam pengolahannya tetap menggunakan alat dan bahan yang higienis sehingga terjamin kebersihan dan tidak mengesampingkan gizi kesehatan. Misinya menjadikan makanan homemade berbahan dasar sayur kangkung bisa lebih dikenal oleh masyarakat berkat produk yang berkualitas dan etika bisnis yang baik. Misinya memberikan harga jual yang terjangkau agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, menciptakan olahan sayur kangkung dan inovasi yang baru, memperluas pemasaran dengan memanfaatkan media sosial agar bisa lebih dikenal, terbuka menerima kritik dan saran dari konsumen, dan memberikan pelayanan dengan etika yang baik. Selanjutnya, saya Nadia Asnariski akan menjelaskan tentang aspek operasional pembuatan kangkung crispy. Yang pertama, alat yang digunakan untuk membuat kangkung crispy yaitu sendok, mangkuk aluminium, wadah, cobek, piring, pisau, telenan, kompor, dan spatula. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kangkung crispy yaitu 1 ikat kangkung, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 100 gram tepung hunwe, 100 gram tepung beras, 250 gram tepung tapioka, 2 butir kuning telur, ketumbar, garam, kemiri, penyedap rasa ayam, minyak goreng secukupnya, bumbu rasa pedas, kunyit bubuk, 1 lembar daun jeruk, gas, dan plastik kemasan. Selanjutnya, cara pembuatan kangkung crispy yaitu yang pertama, siapkan wadah, lalu masukkan kangkung ke dalam air dan cuci sampai bersih. Kemudian tiriskan sampai benar-benar kering tanpa sisa air. Potek batang kangkung dengan daun kangkung, lalu sisihkan daun kangkungnya. Pecahkan telur, pisahkan antara putih telur dan kuning telur, lalu kocok lepas kuning telur dan sisihkan sejenak. Ulek bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, kemiri, daun jeruk, dan kunyit menggunakan cobek. Lalu siapkan wadah untuk tepung hunwe, tepung tapioka, tepung beras, penyedap rasa ayam. Masukkan telur yang sudah dikocok ke dalam bumbu yang sudah diulek tadi.
dan tambahkan air secukupnya sampai menjadi adonan. Jika sudah, siapkan wajan, lalu letakkan di atas kompor. Tuangkan minyak, nyalakan kompor, dan tunggu hingga minyak panas. Jika minyak sudah panas, masukkan daun kangkung yang sudah dibalur oleh adonan tepung crispy. Lalu goreng hingga kuning keemasan. Lakukan seperti itu sampai kangkung habis. Setelah itu, angkat dan tiriskan sampai minyak benar-benar turun. Kemudian bagi menjadi 2 wadah. Yang satu wadah untuk kangkung crispy original dan satu wadah lagi untuk kangkung crispy rasa pedas. Lalu taburkan ke satu wadah tadi bumbu rasa pedas. Dan yang terakhir adalah penyajian dan pengemasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fahad. Baik, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahad Abdul Aziz Bustami. Nomor induk mahasiswa saya adalah 20415129. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu dengan berjudul Kangkung Crispy, dan bagian saya adalah mempresentasikan rencana pemasaran strategi. Oke, rencana pemasaran untuk memasarkan produk pisang crispy, kita akan membuat strategi pemasaran yang mengikuti tren saat ini. Dan poin-poin yang pertama adalah mempromosikan kangkung crispy menggunakan sosial media. Yang pertama bisa juga dengan Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Dan poin yang kedua adalah door to door ke teman-teman terdekat, ke sahabat kita, untuk memberikan bonus kepada mereka atau ke pelanggan yang pertama untuk memasarkan kangkung crispy. Nah, yang poin ketiga adalah memberikan bonus atau gratisan atau diskon pada pembeli supaya bisa tertarik lagi untuk membeli produk kita. Dan poin yang keempat adalah memiliki targeting. Memiliki target, kita harus mencapai untuk mencapai level berikutnya. Dan yang kelima adalah selalu memunculkan inovasi-inovasi yang baru supaya konsumen tidak bosan. Kita harus memiliki inovasi-inovasi untuk produk kita supaya orang-orang itu lebih tertarik dengan produk kita dan tidak gampang bosan. Nah, yang poin yang keenam adalah mulai dari harga, varian, dan lain-lain, kita harus menyesuaikan dengan konsumen juga. Tidak bisa kita memberikan harga yang mahal, karena kita harus menyesuaikan dengan anak-anak, orang tua, dan lain-lain sebagainya. Dan poin yang ketujuh adalah menitipkan dagangan kepada warung-warung terdekat. Oke, sekian. Untuk presentasi selanjutnya adalah kepada Dani Amaru Aziz. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Selanjutnya, saya, Dani Amaru Aziz, akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama, ada perhitungan harga pokok produksi atau HPP yang terdiri dari fixed cost. Di dalam fixed cost itu terdiri biaya alat-alat seperti kompor, sendok, pisau, mangkok, piring, telenan, wajan, cobek, sotel atau spatula, serok, gelas yang memiliki biaya per tahun sebesar Rp410.000 dan mengalami penyusutan per tahun dan per bulan sehingga memiliki biaya tetap per bulan sebesar Rp17.625. Kemudian ada variable cost atau VC yang di dalamnya ada biaya bahan baku yang terdiri dari kangkung, tepung hakue, tepung tapioka, tepung beras, telur, minyak, bawang merah, bawang putih, bubuk kunyit, penyedap rasa ayam, ketumbar, kemiri, daun jeruk, gas, plastik kemasan. Yang totalnya menjadi Rp735.500. Yang kedua ada BTKL, satu orang 50.000 sama dengan Rp50.000. Kemudian biaya overhead pabrik BOP yang mencakup biaya cetak stiker sebesar Rp5.000. Kemudian biaya total variabel yaitu BBB sejumlah Rp735.500 ditambah biaya BTKL sebesar Rp50.000 ditambah BOP Rp5.000
yang hasilnya jadi 790.500. Kemudian ada harga pokok penjualan HPP sama dengan biaya tetap sebesar 17.625 ditambah biaya variabel sebesar 790.500 yang hasilnya 808.125. Kemudian harga jual. Di dalam usaha kangkung ini kami menginginkan laba sebesar 70% dari harga pokok dengan perhitungan sebagai berikut. Harga jual sama dengan HPP per unit sejumlah 808.125 tambah laba yang harga jual sama dengan HPP per unit sejumlah 808.125 ditambah laba yang diinginkan 70% dikali 808.125 yang hasilnya 565.687 rupiah. Jadi total harga jualnya jadi 14.000. Kemudian ada harga pokok per unit sama dengan HPP sejumlah 808.125 rupiah dibagi produk yang dihasilkan per bulan 4 kali 25 yang hasilnya 100. Total harga pokok per unit adalah 8.081 rupiah. Yang terakhir adalah break even point BEP. Total biaya tetap sebesar 410.000 dibagi harga jual 14.000 dikurangi harga pokok per unit 8.081 yang hasilnya 5.918. Jadi total BEP nya adalah 70 kemasan. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya